Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back in my channel. How's your life? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Let's open this lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kan kita membahas tentang tawarannya, bagaimana kita cara menerima dan menolak tawaran, dan apa sih itu tawaran, kan kemarin sudah dibahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kira-kira ada yang udah tahu belum pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suggestion. Ada yang tahu tentang suggestion? Suggestion itu artinya yaitu saran. Jadi sebelumnya pastilah pernah kalian atau teman kalian pernah memberikan saran gitu, baik berupa ide atau sebuah masukan gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi suggestion. Langsung saja ya, kita langsung ke materinya, yaitu tentang pengertian apa sih suggestion tersebut. Nah, suggestion itu dari kata suggest. Suggest itu saran, ya. Suggest means to give, there is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Nah, jadi di sini itu maksud dari suggestion itu, maksud dari sarannya itu memberikan sebuah perkenalan atau memberikan suatu ide, atau rencana untuk pertimbangan seseorang. Jadi dalam suggestion itu kita memberikan sebuah saran atau ide kepada seseorang. Contoh, saya memberikan saran kepada teman saya. Nah, nanti itu konteksnya bisa teman saya itu bisa menerima saran saya atau bisa menolak saran saya, itu tergantung dari pertimbangan dari teman saya juga. Terserah mereka mau menerima saran dari saya atau tidak. Nah, di sini juga ada suggestion are abstract and can be in form of solutions, advices, plans, and idea. It can be accepted or refused. Nah, suggestion itu bersifatnya itu abstrak ya, bersifat abstrak, dan it can be in form of solution. Jadi bentuk dari suggestion di sini yaitu bentuknya yaitu sebuah solusi, terus ada juga advice, saran atau masukan, terus rencana, dan idea atau ide. Nah, yang tadi saya omongkan bahwa sebuah suggestion atau sebuah saran itu bisa ditolak atau bisa juga diterima, tergantung dari orang tersebut mau mengambil atau tidak saran dari kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membahas tentang bagaimana respon atau cara menerima atau menolak dalam suggestion di dalam bahasa Inggris tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini sudah ada responding to suggestion. Responding to suggest. Jadi, bagaimana cara menanggapi kalau misalnya ada saran dari seseorang atau dari teman kita. Di sini ada 3. Contohnya sama ya kayak kemarin kita bahas tentang tawaran atau offer, yaitu pertama ada making, kedua itu ada accepting, dan yang ketiga itu ada declining. Nah, kita bahas dulu ya dari making. Bagaimana sih cara ngebuat suggestion itu? Nah, contohnya di sini adalah
let's go to movies. Jadi misalnya ada ajakan making suggestion, di sini ada let's go to movies. Ayo kita pergi ke movie yuk. Ayo kita pergi ke bioskop yuk. Nah, terus di sini itu jawabannya itu setting suggestion, contohnya yes, let's go. Ayo atau kuy, gaskun, gasken lah. Kalau bahasa sekarangnya itu berarti itu cara menerimanya ya yes, let's go gitu. Nah, terus kalau misalnya cara menolaknya ya di sini tuh ada no, thank you. I do not feel like going. Jadi di sini itu artinya no, thank you. I do not feel like going itu tidak, terima kasih. Saya tidak mau pergi nih. Nah, itu contoh-contohnya yang pertama ya. Terus yang kedua itu making suggestion, yang kedua itu why don't you do your homework before going out? Jadi mengapa kamu tidak melakukan tugasmu terlebih dahulu atau mengerjakan tugasmu terlebih dahulu sebelum kamu keluar? Nah, terus jawabannya itu, contohnya itu, oke, I will. Oke, saya akan melakukannya. Nah, selanjutnya di sini itu ada juga penolakannya itu, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Nah, jadi maksud di sini itu sorry, maaf, saya nggak bisa melakukannya terlebih dahulu. Saya melakukannya itu ingin melakukan pergi keluar dulu sebelum mengerjakan tugas. Nah, kalau dalam misalnya saran itu yang saya jelaskan tadi bahwa bisa menerima, bisa menolak. Nah, bentuk penolakannya tadi, maaf saya mau pergi keluar dulu, walaupun teman kamu itu menyarankan tadi mengapa kamu tidak mengerjakan tugas terlebih dahulu aja. Mungkin kalau menurut temannya itu biar kamu itu lebih enak lah kalau misalnya pergi keluar rumah, terus kalau misalnya sudah dikerjakan tugasnya pulang juga sudah misalnya santai. Atau mungkin kalau misalnya menurut pemikiran sendirinya, menurut yang tadi menjawabnya itu, mengapa dia menjawab tidak, maaf tidak, karena dia mempunyai pikiran lain bahwa saya tuh pengen pergi terlebih dahulu gitu, saya ingin refreshing dulu lah sebelum mengerjakan tugas. Nah, semua kan punya pemikiran-pemikiran sendiri maunya yang seperti apa gitu. Selanjutnya itu ada lagi, how about going to Sam's place first and then to the supermarket. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Sam terlebih dahulu dan baru ke supermarket? Nah, ini juga bentuk saran lagi atau bentuk ajakan lagi. Misalnya teman kita, ayo yuk kita pergi ke rumah Sam dulu yuk, ke tempat Sam dulu. Nanti setelah itu baru kita ke supermarket. Nah, biasanya kan pasti ada dua pendapat. Yang pertama itu, yes, let's go, it's good idea. Nah, iya bagus nih, ide bagus. Berarti setuju kan dengan penawaran tadi temennya bahwa kita itu lebih enak pergi ke tempat Sam dulu baru kita pergi ke supermarket. Ada lagi yang berbeda itu di sini. Nah, no, let's just go to the supermarket. Nah, ada lagi temannya itu yang mempunyai pikiran sendiri bahwa tidak. Jadi tidaknya itu dalam arti di sini itu, dalam konteks di sini tidak perlu kita pergi ke Sam, kita cukup ke supermarket aja gitu. Nah, pastikan setiap orang itu mempunyai pikiran-pikiran masing-masing dan sebagai teman atau orang lain juga yang dekat itu ingin melihat temannya itu lebih baik dalam melakukan sesuatu. Jadi misalnya memberikan saran atau memberikan masukan, memberikan ide, sebuah rencana. Kayak contohnya tadi, rencananya itu sebelum mengerjakan tugas, sebelum tadi kan mengerjakan tugas dulu baru keluar dulu, mengerjakan tugas dulu baru keluar rumah biar lebih tenang. Tapi yang diberi sarannya menolak, bahwa dia punya pikiran sendiri bahwa dianya ingin pergi keluar dulu baru mengerjakan tugas, ya it's not a problem, don't worry. Jadi semuanya mempunyai pikiran masing-masing gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita memberikan saran terus saran kita tidak diterima dan ditolak itu kita marah-marah ya. Tapi kita itu paling tidak memberikan saran gitu, nggak apa-apa mau diterima atau tidak, kita hargai keputusan dari teman kita gitu ya. Nah,
Bagaimana sih cara tahu itu apa yang mencirikan sebuah suggestion itu? Nah, di sini bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada let's. Nah, let's. Nah, yang kedua itu ada why don't. Terus yang terakhir itu ada how about. Nah, biasanya kalau kayak memberikan saran atau kita mau apa memberikan suatu ide atau rencana itu biasanya pertama let's, ayo, atau why don't, mengapa tidak kita bla bla bla, atau how about, bagaimana dengan bla 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 gitu. Nah, bisa juga selain itu juga ada I think. I think itu maksudnya saya pikir atau menurut saya sih kayak gini aja. Menurut saya sih mengerjakan tugas terlebih dahulu, atau menurut saya sih ayo kita pergi ke bioskop yuk, ayo kita pergi main yuk. Nah, terus ada lagi I suggest ya. Saya tulis saja ya biar kalian paham. Contohnya suggest, I suggest that. Terus tadi ada juga I think. Nah, ini contoh-contoh dalam bahasa Inggris kalau misalnya kita mau memberikan saran atau mengajak teman kita gitu untuk melakukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang pertama itu ada I think kan, terus selanjutnya itu ada I suggest ya. I think saya pikir kita pergi liburan dulu yuk, atau kita main dulu yuk sebelum kita melaksanakan ulangan, atau bisa juga I suggest ya, saya sarankan bahwa bagaimana kalau kita belajar terlebih dahulu sebelum kita menghadapi ulangan. Nah, semua itu mempunyai pikiran masing-masing ya. Tadi ada yang bisa sarannya itu kita pergi main dulu sebelum melaksanakan ulangan, atau ada lagi opsi keduanya itu bagaimana kalau kita belajar terlebih dahulu kalau sebelumnya kita menghadapi ulangannya. Ya biar lebih siap lah. Semua kan mempunyai opini-opini masing-masing gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang materi suggestion. Semoga bermanfaat ya bagi semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten pembelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, baca doa terlebih dahulu ya. Let's close this lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your kind attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.